Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Teh Nungke Channel, dengan saya Teh Nungke. Apa kabar? Semoga dimanapun sahabat-sahabat berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah titipkan nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulullah. Allah titipkan rizqan halal dan thayyiban mubarakan wasi'an, rizki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah mampukan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sahabat-sahabat, kali ini saya mau share tentang sebab-sebab dilapangkannya rezeki. Mungkin kita sudah bekerja keras, sudah banting tulang. Kepala kita jadikan kaki, kaki kita jadikan kepala. Malam kita jadikan siang, siang kita jadikan malam. Untuk mencari rezeki. Dan untuk mendapatkan rezeki itu kita juga mungkin sudah berdoa supaya dilancarkan rezeki kita. Tapi ternyata sampai hari ini rezeki yang berbentuk finansial itu tidak juga kunjung datang menghampiri kita. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, rezeki terasa sulit, rezeki terasa mampet, rezeki terasa mandek, boleh jadi ada kesalahan dalam diri kita. Boleh jadi ada masalah dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika rezeki yang berupa uang itu begitu sulit untuk datang kepada kita, maka para ulama mengatakan yang pertama harus kita datangi adalah Allah. Kita minta pertolongan kepada Dia Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Kita datang meminta pertolongan kepada Dia Al-Ghaniyyu yang Maha kaya, dan Al-Mughni yang Maha memberi kekayaan. Bagaimana caranya kita mendekati Allah, menghampiri Allah? Padahal kita salat udah, tahajud udah, duha juga udah, berdoa juga udah. Itu kan juga mendekat kepada Allah. Nah, mungkin ada satu yang kita lupakan. Yang pertama adalah kita lebih banyak lagi memohon ampun kepada Allah. Sebab boleh jadi terhalangnya jalan rezeki kepada kita itu disebabkan oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang kita sadari atau tanpa kita sadari. Di dalam surat Nuh ayat ke-10 dan sampai ayat 12, Nabi Nuh ketika didatangi oleh kelompok umat beliau mengadukan tentang nasibnya yang miskin, tentang masa peceklik yang panjang, tentang begitunya rezeki, begitu sulitnya rezeki, kelaparan, dan segala bentuk kesusahan yang mereka hadapi. Nabi Nuh hanya memberikan solusi, faqultu astaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh, maka minta ampunlah kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Melalui ayat ini, Nabi Nuh ingin menyampaikan kepada kita, Allah ingin menyampaikan kepada kita melalui Nabi Nuh alaihissalam, bahwa yang menjadi penghambat jalannya rezeki, yang menjadi penghambat terbukanya pintu rezeki, yang menjadi penyebab macetnya rezeki itu adalah dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kita kepada Allah. Ada tukang tape lewat iklan, maklum rumah saya di pinggir jalan, di kampung di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak ya teman-teman. Kembali ke laptop. Jadi yang menyebabkan terhambatnya rezeki sampai kepada kita, yang menjadi penyebab sulitnya rezeki datang kepada kita itu adalah dosa-dosa kita. Dosa yang kita sadari atau dosa yang tanpa kita sadari.
baik dosa-dosa yang kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Dan dosa langsung kepada Allah atau dosa kepada sesama manusia, bahkan dosa kepada sesama makhluk Allah. Oleh karena itulah ketika rombongan tadi umat Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh mengadukan tentang kesulitan yang mereka hadapi, Nabi Nuh memberikan solusi kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum, maka minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah, innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas semua dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Kemudian di ayat yang ke-11-nya kata Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara, kalau kamu sudah minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kamu, maka yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan ini dianalogikan, hujan itu adalah rizki. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan kami turunkan air hujan dari langit, kemudian disebabkan air hujan itu maka keluarlah tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan itu keluarlah buah-buahan. Kemudian kata Allah, rizqan lakum, hujan itu menjadi penyebab datangnya rezeki untuk kamu. Ya, kemudian di ayat yang ke-11 masih di dalam surat Nuh, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, apabila kita beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kalian lakukan, Allah pasti mengampuni dosa-dosa, maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kamu. Allah akan memberikan dan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kamu. Jadi kita harus memohon ampun kepada Allah, yang pertama atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, mungkin ada dosa-dosa yang kita sadari atau tanpa kita sadari yang kita lakukan kepada orang lain, terutamanya dosa kepada kedua orang tua kita. Bahkan dosa kepada orang tua itu adalah termasuk ke dalam dosa-dosa yang besar. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah juga tergantung dari kemurkaan kedua orang tua kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 3 dosa yang azabnya ditimpakan langsung ketika kita masih di dunia. Salah satunya itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, boleh jadi rizki yang seret, rizki yang mampet, terhalangnya jalan rizki kepada kita itu adalah karena kita pernah menyakiti orang tua kita, karena kita pernah melukai perasaan orang tua kita, karena kita pernah membuat orang tua kita menangis. Maka ketika itu terjadi, ketika itu pernah kita lakukan dan kita belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tua kita, maka boleh jadi itulah yang menjadi penyebab terganjalnya rezeki kita dari Allah, terhalangnya jalan rezeki kita dari Allah, tertutupnya pintu rezeki kita oleh Allah. Oleh karena itu, pada teman-teman, sahabat-sahabat yang masih ada orang tua, yang beliau masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan,
segera datangi orang tua kita, minta ampun kepada beliau, mohon maaf kepada beliau, peluk, cium tangannya, senangkan hatinya, bahagiakan hatinya. Sebab kalau sudah nggak ada orang tua, kita akan nyesel. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita pasti akan nyesel yang luar biasa. Sebagaimana yang saya rasakan, orang tua saya sudah tidak ada, nyesel banget. Mumpung masih ada orang tua, datangi orang tua, cium, peluk, cium tangannya, minta ridhonya dari beliau. Karena orang tua kita itu adalah keramat kita. Orang tua kita itu adalah pintu surga kita. Orang tua kita itu adalah terbukanya pintu rezeki kita. Orang tua kita itu adalah pintu rahmat dari Allah yang diturunkan kepada kita. Jadi teman-teman, yang pertama minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan minta ampun, minta ridho kepada kedua orang tua kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang menjadi penyebab dilapangkannya rezeki kita adalah memelihara nilai-nilai takwa, memelihara nilai-nilai iman, dan meningkatkan kualitas takwa, kualitas iman dalam hidup dan kehidupan kita, dan mengimplementasikan nilai-nilai iman takwa itu di seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yang memelihara nilai-nilai takwa di dalam seluruh kehidupannya, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai takwa itu di setiap aspek kehidupannya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Allah memberikan solusi terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita bertakwa, meningkatkan kualitas takwa, dan mengimplementasikan nilai-nilai takwa itu di seluruh sendi kehidupan kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Dia Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Sahabat-sahabat, ada 8 yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab dilapangkannya rezeki kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kembali saya share ke teman-teman, ke sahabat-sahabat. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan, apabila ada kekeliruan-kekeliruan, tolong ditulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.